Selamat malam, perkenalkan nama saya Rio Andreas Sinaga dengan NIM C0D02002. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi perpajakan dengan materi konsep biaya dalam akuntansi perpajakan dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CI, KNR, CSRS. Biaya menurut Undang-Undang Perpajakan. Dalam istilah perpajakan, terdapat istilah deductible expense yang dimana ini merupakan sebuah kebijakan atas biaya yang harus dikurangkan dengan cara menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan atau 3M dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dikatakan bahwa deductible expense merupakan suatu kebijakan biaya yang telah diatur untuk mengurangi penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto dengan tujuan mendapatkan, menagih, serta memelihara penghasilan pajak. Dengan kata lain, deductible expense dapat diartikan sebagai biaya-biaya pengurang pajak. Dalam hal pembebanan biaya ini, dilakukan pengaitan atau matching dengan penghasilan yang menggunakan 3 pendekatan, yaitu sebab akibat atau kausalitas, 2. Alokasi sistematis dan rasional, 3. Pengakuan segera. Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dibagi dalam 2 golongan, yaitu beban atau biaya yang tidak mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kedua, beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat pula dibedakan menjadi: yang pertama, pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan. Yang kedua, pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak atau pengeluaran yang dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik, dibebankan sebagai biaya. Biaya yang tidak boleh dibebankan. Tidak setiap pengeluaran itu boleh dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur, yaitu untuk menentukan besarnya penghasilan pena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan, yaitu sebagai berikut. 1. Pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Pembentukan atau penumpukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan sewa dengan hak opsi. Cadangkan usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan. 4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi bekerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Yang kelima, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dalam pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Pajak penghasilan yang ketentuan ini adalah pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. 9. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. 10. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana dari sisi akuntansi pajak. Tidak diperkenankan adanya pengeluaran-pengeluaran sebagai akibat sanksi administrasi perpajakan itu dibebankan sebagai biaya.
Klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan undang-undang perpajakan. Klasifikasi atau penetapan biaya yang dipergunakan untuk dibebankan dan biaya yang tidak dipergunakan untuk dibebankan sebagaimana telah diatur dalam pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada bagian ini disampaikan beberapa aturan pelaksanaan dimaksud yang aplikasinya dalam bentuk sebagai berikut. 1. Biaya program jam sostek. Dalam program jam sostek berkaitan dengan pembayaran premi atau iuran, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, dan jaminan kematian JKM. B. Jaminan hari tua atau JHT. 2. Biaya pengobatan. Pembebanan biaya pengobatan ini perlu diperhatikan cara pembayarannya, yaitu yang pertama, biaya pengobatan karyawan yang dibayar perusahaan langsung ke rumah sakit atau dokter dan apotik. Pembayaran tersebut sebagai pemberian kenikmatan sehingga tidak boleh dibiayakan atau bukan objek PPh pasal 21 bagi penerimanya. Sebagai contoh, apabila perusahaan mempunyai rumah sakit atau politeknik sendiri. Biaya penggantian pengobatan. Pemberian tunjangan pengobatan. Uang pengobatan sebagai biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto atau deductible expense dan objek PPh pasal 21. Biaya rekreasi dan olahraga, biaya perumahan, biaya kendaraan dinas, biaya telepon seluler karyawan sesuai pasal 3 PP nomor 138/2000, yaitu pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN dan PPNBM yang dikurangkan dari penghasilan bruto. Ke-8, pasal 4 PP nomor 138 tahun 2000, yaitu pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. 9. Pemberian natura atau kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat dibebankan atau deductible dan bukan merupakan objek PPh pasal 21. Biaya entertainment, representasi, jamuan tamu, dan sejenisnya sesuai dengan SE 27 PJ 22/1986 tidak dipergunakan untuk dibebankan, tetapi apabila dibebankan disyaratkan adanya daftar nominatif atau bukti yang dilampirkan dalam SPT tahunan PPh. 11. Pajak daerah dan retribusi daerah dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak sepanjang memenuhi syarat memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kompensasi kerugian. Kompensasi horizontal. Kompensasi ini diterapkan apabila wajib pajak dalam tahun pajak yang bersamaan memperhitungkan kompensasinya antara penghasilan suatu bidang usaha dengan kerugian dan bidang usaha lainnya. 2. Kompensasi vertikal. Dalam kompensasi vertikal ini dilakukan yaitu dengan jalan wajib pajak mengkompensasikan penghasilan 1 tahun pajak dengan kerugian tahun sebelumnya. Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut kompensasi vertikal. Apabila penghasilan bruto dari wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap setelah dilakukan pengurangan-pengurangan sesuai dengan pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan di atas dapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan itu atau laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut dimulai sejak tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.